Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Para siswa sekalian, jumpa lagi bersama saya Bapak Alfons Masih. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai barisan bilangan. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan yang ingin kita capai dalam pertemuan kita pada hari ini. Tujuan yang ingin dicapai yaitu agar kalian mampu untuk menjelaskan pengertian barisan bilangan, agar kalian juga mampu menentukan rumus suku ke N pola tingkat 1 dan pola tingkat 2, serta kalian juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep pola bilangan. Apa itu sebenarnya barisan bilangan? Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Kita juga hari ini akan membahas menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan dan menentukan suku ke N suatu barisan bilangan untuk pola tingkat 1 dan pola tingkat 2. Selanjutnya kita akan melihat bersama bagaimana menentukan suku berikutnya dari barisan bilangan. Bapak berikan sebuah contoh. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Ini polanya 2, 5, 8, 11. Lalu menurut kalian, karena ini polanya 2, 5, 8, 11, ini barisannya. Menurut kalian, berapakah selisih antara 2 dan 5, 5 dan 8, 8 dan 11? Ya, selisihnya adalah 3. Berarti 5 dan 8 juga selisihnya adalah 3. 8 dan 11 selisihnya adalah juga 3. Berarti kita dapat menemukan pola dari barisan ini. Apa polanya? Ya, tambahkan 3 pada suku sebelumnya. Maka kita akan peroleh untuk suku berikutnya, yaitu suku ke-5, itu diperoleh dari 11 tambah 3 sama dengan 14. Suku ke-6-nya 14 ditambah 3 sama dengan 17. Dan suku ke-7, 17 tambah 3 sama dengan 20. Maka 3 suku berikutnya dari 2, 5, 8, dan 11 adalah 14, 17, dan 20. Bagaimana dengan contoh lain? Di sini ada barisan sepertiga, 3/7, 5/11, 7/15, dan seterusnya. Kalau kita ingin mencari 3 suku berikutnya agak sulit kalau dalam bentuk pecahan, maka untuk mempermudahnya Bapak akan membagi 2, yaitu 1 barisan bilangan pembilang dan 1 barisan bilangan penyebut. Barisan bilangan pembilang yaitu ini 1, 3, 5, 7. Sedangkan barisan bilangan penyebut 3, 7, 11, dan 15. Lalu, menurut kalian berapakah selisih 1, 3, 5, 7? Berapa? Ya, selisihnya juga tetap yaitu 2. Sehingga untuk suku berikutnya, suku ke-5, ke-6, dan ke-7, kita tinggal menambahkan suku sebelumnya dengan 2. Sehingga kita dapat suku ke-5-nya 7 ditambah 2 sama dengan 9. Suku ke-6-nya 9 tambah 2 sama dengan 11. Dan suku ke-7-nya 11 ditambah 2 sama dengan 13. Sehingga 3 bilangan berikutnya untuk barisan bilangan pembilang adalah 9, 11, 13. Bagaimana dengan barisan bilangan penyebut? Berapakah selisihnya antara 3 dan 7, 7 dan 11, 11 dan 15? Ya, selisihnya juga sama. Yaitu tambahkan 4 pada suku sebelumnya. Sehingga untuk suku ke-5-nya kita akan peroleh 15 ditambah 4 menjadi 19. Beri suku ke-6-nya
19 ditambah 4 menjadi 23. Suku ketujuhnya 23 ditambah 4 sama dengan 27. Kalau kita gabung antara pembilang dengan penyebut, maka kita akan memperoleh 3 suku berikutnya dari barisan ini adalah 9 per 19, 11 per 23, dan 13 per 27. Gampang kan? Berikutnya, bagaimana kita mau menghitung 5 suku pertama dari barisan yang suku ke N-nya adalah UN sama dengan 4N pangkat 2 tambah N dikurang 1. Bagaimana cara mengerjakan ini? Dia minta 5 suku pertama. Kalian tinggal memasukkan aja N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena yang diminta hanya 5 suku yang pertama. Sehingga N ini pada rumus ini kita tinggal menggantikan dengan nilai-nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga untuk U1 4 N-nya 1, 4 kali 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 1 sama dengan 4. U2 kita gantikan N-nya dengan 2 menjadi 4 dikali 2 pangkat 2 tambah 2 kurang 1. 16 tambah 2, 18 berarti 18 kurang 1, 17. Selanjutnya suku ketiga, 3 dipangkat 2, 9 kali 4, 36. 36 ditambah 3, 39. Kurang 1, 38. Lalu suku keempat, 4 dikali 4 pangkat 2. Dari mana 4 ini? Dari suku keempatnya. Kita tinggal menggantikan 4 pangkat 2 ditambah 4 kurang 1. 4 pangkat 2, 16. 16 kali 4, 64. 64 ditambah 8, 64 ditambah 4, 68 dikurang 1, 67. Dan suku kelimanya, 4 dikali 5 pangkat 2 tambah 5 kurang 1. 5 pangkat 2, 25 kali 4, 100 ditambah dengan 5, 105 kurang 1, maka dapatnya 104. Jadi 5 suku pertama dari barisan ini adalah 4, 17, 38, 67, dan 104. Oke? Gampang kan? Kita sekarang menentukan rumus suku ke N untuk pola yang satu atau pola pertama atau pola tingkat 1. Mengapa dikatakan pola tingkat 1? Karena dia konstan pada level pertama. Artinya barisan itu konstan pada level pertama. Apa maksudnya? Coba perhatikan contoh berikut. 20, 17, 14, dan 11. Lihat polanya, 20, 17, 14, dan 11. Selisih 20, 17, 14, dan 11 selisihnya apa? Untuk 20 dan 17, iya, minus 3. Berarti polanya adalah kurangkan 3 pada suku sebelumnya. Dia konstan pada level 1. Inilah yang disebut dengan pola tingkat 1. Ini konstan min 3, min 3, min 3. Inilah yang disebut dengan pola tingkat 1. Bagaimana rumusnya? Mencari rumusnya. Bapak membagi dua cara. Cara pertama yaitu dengan substitusi. Sini ada rumus UN sama dengan BN tambah U1 dikurang B. Apa itu B? B adalah beda atau selisih. Berarti secara tidak langsung kita sudah dapat mengetahui bedanya adalah minus 3. Maka tinggal kita memasukkan ini. U1-nya itu adalah 20. Maka rumus suku KN adalah minus 3N ditambah 20 dikurang minus 3. Minus kali minus plus. Sehingga kita akan peroleh rumus suku KN
minus 3N ditambah 23 atau UN sama dengan 23 dikurang 3N. Nilai ini dengan ini sama. Lalu bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua, kita misalkan UN sama dengan XN tambah Y. Sini ada lagi pula seperti yang tadi, selisihnya adalah minus 3. U1-nya 20, berarti kalau U1-nya 20 kita masukkan ke sini, kita gantikan UN ini dengan 20. N ini kita ganti 1 menjadi 1X ditambah Y sama dengan 20. Suku keduanya adalah 17. Sehingga N ini, UN ini kita ganti dengan 17. Sedangkan N ini kita ganti dengan 2X ditambah Y sama dengan 17. Selanjutnya kita akan mengeliminasi. Apa itu eliminasi? Yaitu menghilangkan salah satu variabelnya. Apakah X atau Y. Untuk gampangnya kita menghilangkan Y. Kalau ini kita kurangkan, maka Y ini akan bernilai 0. X dikurang 2X itu akan menjadi min X. 20 dikurang 17 akan menjadi 3. Pertanyaannya, berapakah nilai X-nya? Kalau saya kalikan dengan min 1, maka kita akan peroleh X sama dengan minus 3. Oke. Sekarang kita mau mencari nilai Y. Kalau kita mencari nilai Y, kita tinggal substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. X tambah Y sama dengan 20 atau 2X tambah Y sama dengan 17. Mengapa dikatakan atau? Karena persamaan 1 dan persamaan 2, jika kita masukkan nilai X sama dengan min 3, nilainya akan sama. Bapak mengambil saja X tambah Y sama dengan 20 yang persamaan yang di atas. Bapak masukkan ini menjadi minus 3 tambah Y sama dengan 20. Berarti Y-nya sama dengan, ini akan pindah ke kanan sehingga akan diperoleh hasil Y sama dengan 20 ditambah 3 menjadi 23. Maka rumus suku ke N-nya kita tinggal masukkan ke pemisalan tadi ini. X-nya minus 3 berarti minus 3N ditambah 23. Dari dua cara ini Anda bisa memilih mana yang menurut kalian bisa kalian pahami dengan baik, itulah yang kalian gunakan. Sebenarnya masih ada lagi satu cara untuk menyelesaikan ini, yaitu dengan menggunakan rumus barisan aritmetika. Tapi nanti itu pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi lebih terperinci mengenai barisan aritmetika. Selanjutnya, jika ada barisan 2, 6, 18, 5, 4. Di sini polanya 2, 6, 18, 5, 4. Menurutmu atau menurut kalian 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 8, 5, 4 itu bagaimana? Ya, kalikan suku sebelumnya dengan 3. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 3, 18. Dan 18 dikali 3, 54. Maka rasionya 6 bagi 2 sama dengan 3. Ini rasio sama dengan pembanding. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Rumus suku ke N dalam bentuk perkalian. Kita menggunakan rumus UN sama dengan R pangkat N dikali U1 per R. Ini cara yang paling mudah. Selain kita menggunakan rumus barisan biogeometri. Tapi nanti itu pertemuan berikut kita akan membahas barisan geometri. Ini rumus yang paling mudah yang Bapak kenalkan kepada kalian sehingga tinggal kalian memasukkan aja. UN sama dengan R-nya 3, berarti kita ganti ini 3 menjadi 3 pangkat N dikali U1-nya 2, R-nya 3. Sehingga akan diperoleh berapa?
Ya, 3 pangkat N dikali 2/3. Inilah rumus suku ke N dari barisan 2, 6, 18, dan 54. Atau kita sederhanakan ini menjadi 2 kali 3 pangkat N kurang 1. Contoh berikutnya. Tentukan rumus suku ke N kurang 1 dari barisan di bawah ini. 1, 4, 16, 64. Ini ada. Menurut kalian, apa polanya? 1, 4, 16, 64. Ya, kalikan suku sebelumnya dengan 4. Ini dia konstan pada level 1, maka dikatakan pola ini adalah pola tingkat 1 atau level 1. Bagaimana cara mencari rumusnya? Bagaimana cara mencari rumusnya? Rumusnya sama dengan yang tadi. Kita punya rumus UN sama dengan R pangkat N dikali U1 per R. Kita masukkan 4 pangkat N dikali 1 per 4. Inilah rumusnya. Bapak bisa ubah ini 1/4 menjadi 4 pangkat minus 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4. 4 pangkat minus 1 itu 1/4. Sehingga kita akan peroleh 4 suku ke N-nya adalah 4 pangkat N kurang 1. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah suku ke N kurang 1. Kita sudah mendapatkan suku ke N, tapi yang diminta adalah suku ke N kurang 1. Sehingga kita tinggal mengganti N ini dengan N kurang 1. Kalau di sini N tambah 1, maka kita akan tinggal mengganti ini N menjadi N tambah 1 kurang 1. Tapi yang ditanyakan N kurang 1, maka ini kita akan ubah menjadi 4 pangkat N kurang 1 kurang 1. Nih. Ini dari N kurang 1 tinggal dikurang 1. Sehingga dapat diperoleh untuk rumus suku ke N kurang 1 adalah 4 pangkat N kurang 2. Gampang kan? Ya. Sekarang kita mau menentukan rumus suku ke N untuk pola tingkat 2. Perhatikan. Tentukan rumus suku ke N dari barisan 2, 6, 12, 20, 30. Bapak mau bertanya, apakah kalian masih ingat pola apakah ini? 2, 6, 12, 20, 30. Ya, ini adalah pola bilangan persegi panjang. Masih ingat? Ya. Untuk menyelesaikan ini, kita bagi dua cara. Cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus. Yaitu B per 2 dikali N kurang 1 ditambah C. B-nya itu, bagaimana B-nya? B itu adalah selisih tetap dan C adalah suku ke N barisan bilangan pola. Di sini ada 2, 6, 12, 20. Ini selisih berapa? 4. Ini 6. Dan ini 8. 4 dan 6 berselisih 2. 6 dan 8 berselisih 2. Sehingga inilah yang dinamakan dengan pola tingkat 2 atau dia konstan pada level 2. Jadi awalnya ini level 1, ternyata belum konstan nilainya, masih ada berubah 4, 6, 8. Tetapi pada level 2 ini sudah konstan. Sehingga kita peroleh U1-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke nilai ini menjadi 2 per 2 dikali dengan 1. Kita gantikan N itu dengan 1 dikali dengan 1 kurang 1 ditambah C. Maka kita dapatkan C berapa? 2. Karena ini 0. 0 kali 1 ya tetap 0. Jadi C-nya adalah 2.
Jadi ini 0. 0 tambah C, C berarti C-nya sama dengan 2. Lalu masukkan suku kedua. Suku keduanya 6. Berarti B-nya tetap tadi 2. Yang ini selisih tetap. 2 per 2 dikali 2 dikali dengan 2 kurang 1 ditambah dengan C. Ini ya. Nah, ini kan nilainya 1. 2 per 2, 1. 1 dikali 2 dikali 1, itu jawabannya adalah 2. Sehingga untuk mendapatkan nilai C-nya, 6 dikurang 2. Ini pindah ke kiri sehingga diperoleh hasil C-nya adalah 4. Bagaimana dengan U3? U3 sama dengan 12. Kita masukkan UN-nya kita ganti 12. 2 per 2 dikali 3. 3 dikurang 1. Berapakah hasilnya? 3 dikurang 1 itu 2. 2 dikali 3 itu adalah 6. 6 dikali 1, 6. Berapakah C-nya? 12 dikurang dengan 6 sama dengan 6. Lalu bagaimana dengan suku keempatnya? Suku keempatnya adalah 20. Sama caranya tadi. Kita tinggal masukkan 2 per 2 dikali 4. 4 kurang 1 ditambah C. Gitu. Sehingga 4 kurang 1 kita dapatkan 3. 3 kali 4 12. 12 kali 1 12. 20 dikurang 12 itulah nilai C-nya adalah 8. Perhatikan nilai C ini. Persoalan ini belum selesai. Kita mencari lagi rumus suku KN dengan nilai C ini. Bapak buat lagi polanya 2, 4, 6, 8. Ini selisih 2. Mungkin kalian masih ingat 2, 4, 6, 8 itu pola apa? Ya, pola bilangan genap yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang pertama. Mungkin juga kalian masih ingat rumus yang digunakan untuk mencari pola bilangan genap? Berapa? Ya, 2N. Lalu sehingga kita dapatkan hasil, ini rumusnya tadi. Sudah dapat C-nya sama dengan 2N. Sehingga UN-nya sama dengan, ini kita ganti tadi 2. 2 per 2 dikali N kurang 1 ditambah 2N. Ya. Nih, 2 per 2 dikali N kurang 1 tambah 2N. Kita masukkan nilai N ke dalam kurung. 2 dibagi 2 kan 1. Ya, jadi UN sama dengan N pangkat 2 dikurang 1N ditambah dengan 2N. Ini masih sejenis, berarti UN-nya sama dengan N pangkat 2 ditambah N. Karena 2 kurang 1 adalah 1N. Ini cara pertama. Cara kedua dengan cara memisalkan. Kita misalkan rumus suku KN-nya adalah AN pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah C. Ini 2, 6, 12, 20, 30. Ini selisihnya dapat 2. U1 sama dengan 2. Ini 2. Dari mana? Kita masukkan N-nya menjadi 1. Berarti A kali 1 pangkat 2 tambah B kali 1 tambah C. Sehingga kita peroleh A tambah B tambah C sama dengan 2. Ini persamaan 1. U2 sama dengan 6. Masukkan nilai N-nya, gantikan N-nya dengan 2. Berarti A kali 2 pangkat 2, 4. Ditambah B kali 2, 2B ditambah C. Jadi 4A tambah 2B tambah C sama dengan 6. Ini persamaan 2. Suku ketiganya, masukkan seperti biasa, masukkan gantikan N-nya dengan 3. Berarti 3 pangkat 2, 9. 3 kali B, 3B menjadi 9A tambah 3B tambah C sama dengan 12. Inilah persamaan 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Ini 4A tambah B, 2B tambah C dengan A tambah B tambah C. Sehingga kita bisa menghilangkan nilai C.
menjadi 4A dikurang A sama dengan 3A, 2B dikurang B sama dengan C, 6 dikurang 2 sama dengan 4. 3A tambah B sama dengan 4, inilah persamaan yang keempat. Lalu kita mengeliminasi persamaan 3 dan 2. Persamaan 3 dan 2, ini 9A tambah 3B tambah C sama dengan 12. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 6. Kita eliminasi lagi C-nya. Kita akan peroleh 9A kurang 4A menjadi 5B. 3B kurang 2B menjadi B. 12 kurang 6 sama dengan 6. Ini persamaan 5. Setelah itu kita eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Nih, 5A tambah B sama dengan 6. 3A tambah B sama dengan 6. Jika kita kurangkan ini, kita akan peroleh 5A kurang 3A sama dengan 2A. 6 dikurang 4 sama dengan 2, maka A sama dengan 1. Berikut, setelah dapatkan A-nya, kita mencari nilai B. Cara mencari nilai B tinggal masukkan ke persamaan 4 atau 5. Pilih saja salah satu, karena nilainya juga sama. Bapak pilih persamaan 4. 3A tambah B sama dengan 4. Masukkan A-nya sama dengan 3. Sehingga A-nya sama dengan 1 menjadi 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. Maka B-nya adalah 4 kurang 3 sama dengan 1. Kita setelah sudah ada nilai A, sudah ada nilai B, sekarang kita mau mencari nilai C. Bagaimana cara mencari nilai C? Kita tinggal masukkan ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Ini Bapak masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi A tambah B tambah C sama dengan 2. Masukkan nilai A-nya 1, B-nya 1, berarti C-nya sama dengan 2 dikurang 2. Sama dengan 0. Sudah dapat nilai A, sudah dapat nilai B, dan sudah dapat nilai C. Maka kita misalkan apa tadi? UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Kita tinggal masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. A-nya 1 menjadi N pangkat 2 tambah 1N tambah 0 atau N pangkat 2 ditambah N. Oke, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.